kejaksaan akhirnya membatasi para pengunjung atau penonton yang ingin melihat langsung sidang kita misalnya. Ini membuat para pendukung Niki dan juga para pendukung RG kecewa. Ini termasuk langkah yang tepat Pak, dari pihak Ya, menurut saya bila sidang tersebut dinyatakan terbuka untuk umum, bahwa tidak ada wewenang pengadilan membatasi orang. Sampai meluber sampai ke parkiran pun haknya daripada orang karena terbuka untuk umum. Kalau di dalam ruangan tentu sesuai dengan kapasitas ruangan. Misalkan ruangan tersebut itu 50 orang, ya tidak bisa lah dimasukin 200 orang. Pasti akan jadi masalah. Kan? Tetapi kalau dibatasi sampai di luar pun nggak boleh, itu menurut saya adalah tindakan yang kurang tepat ya pada majelis hakim. Nggak boleh itu. Karena alasannya kan untuk meminimalisir kerisuhan atau kerusuhan. Kan kalau kerusuhan itu kan ada PAMDAL. Kan gitu, ada pengamanan dalam, ada polisi, kan gitu kan. Ya bukan tanggung jawab daripada majelis hakim lah. Itu menurut saya sih tidak tepat ya membatasin. Atau dia nyatakan aja sidang tertutup kalau dia berani kan gitu kan. Dan akhirnya masuklah ke pokok inti persidangan, yaitu dihadirkanlah salah satu staf bank swasta terkenal di Indonesia, dan Niki di situ merasa rekeningnya dia diobrak-abrik, diacak-acak oleh salah satu bank swasta terkenal tersebut dengan nilai uang 10M dipertanyakan di dalam persidangan. Dia merasa itu adalah hasil kerja keras dia selama menjadi juri. Menurut Bapak sebagai penasihat hukum gimana? Iya. Jadi sebagaimana undang-undang perbankan ya, pasal 42 sana sangat jelas kan, demi kepentingan hukum kan, dalam hal ini maksudnya Bank Indonesia bisa memberikan izin kepada penyidik, baik jaksa, hakim maupun polisi atau KPK, kan, tentu dengan tertulis. Jadi izinnya tertulis. Pertama, penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam hal ini, dia meminta izin tertulis kepada Bank Indonesia. Ini pasal 42. Bank Indonesia setelah mempelajarin, ya kan, cukup alasan diberikan izin, dia akan memberikan izin pada penyidik tersebut dan diberitahu kepada bank. Misalkan bank itu bank A. Bank A itu dikasih tahu bahwa supaya buka rekening si ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tetapi tidak ada ceritanya orang bank itu diminta sebagai saksi kemudian membuka isi rekeningnya. Itu keliru, itu pelanggaran itu nggak benar itu. Dia boleh memberikan datanya hanya secara tertulis. Dan di sana harus disebutkan kan, yang minta itu pangkatnya siapa, alamatnya apa, kepentingannya apa, izinnya harus ditunjukkan dari izin dari Bank Indonesia. Kalau untuk dari humas pihak bank tersebut bisa nggak sih Pak untuk meminta izin ke Niki atau yang tidak bisa. Tidak bisa. Bank tidak bisa memberikan keterangan apapun. Dia tidak ada kewajiban kecuali banknya terlibat. Kalau jam menjadi saksi dalam hal ini apa? Bank kan gitu. Dia mau nggak bank jadi saksi? Menurut saya bank di seluruh Indonesia tidak akan mau jadi saksi kasus pidana kan, kecuali dia terlibat atau dia ada skongkel menggelapkan tipu situnya orang kan gitu kan, atau membocorkan rahasia perbankan, tapi itu kan adalah tindak pidana kan gitu kan, tindak pidana umum lah itu kan. Tapi yang dimasalahkan ini kenapa uang 10M itu dimasalahkan, sedangkan itu adalah hasil kerja keras itu. Kenapa tidak pokok permasalahan yang ada transferan 2M dari itu yang membuat dia kecewa dari pihak. Kalau menurut saya, yang saya dapat ceritanya begini, yang jelas kan bahwa hakim itu tidak punya wewenang melebar di luar pokok perkara. Kan misalkan contoh, si A dituduh masalah soal membunuh orang. Nggak bisa melebar kan, oh istri kamu dulu juga pernah membunuh. Lah itu kan di luar konteks dari perkara itu tidak ada. Kan gitu kan. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa menanyakan 10M. Ya kan, 10M itu kalau penyidik menyodorkan, ya penyidik harus bertanggung jawabkan kan. Dia minta izin nggak? Ada nggak izinnya? Kalau nggak ada, laporkan. Itu tindak pidana ke Propam. Penyidiknya salah itu. Kalau sampai dia berani meminta dari perbankan, kemudian tanpa prosedur sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Perbankan, ya
dia keliru besar ya, nggak boleh itu. Pak, berarti Ah, Niki sudah punya langkah yang tepat untuk mensomasi pihak bank swasta tersebut, Bang? ah, saya rasa buat apa somasi ya, lapor aja langsung. Karena itu kan adalah membocorkan rahasia bank kan, orang banknya itu bisa diproses itu. Karena yang saya sebutkan itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 soal perbankan kan. Jadi itu memang sudah sangat jelas melindungi hak dari nasabah. Kalau gitu enak dong, semua orang itu diam-diam semua bisa tahu punya uang berapa dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Ya boleh misalkan PPATK ini mencurigai ada aliran uang ini dari mana dan segalanya, hak dia. Tapi proses dong secara hukum kan. Dalam hal ini banyak orang tidak tahu PPATK itu bukan penegak hukum loh, jangan salah. Jadi banyak orang tidak mengerti PPATK itu tidak punya wewenang apapun. Dia itu bisa membuka bank, rekening bank bisa memblokir atas permintaan penyidik atau hakim. Dia tidak bisa sewenang-wenang, aku minta si A diblokir. Yang terjadi seperti ini udah ngawur itu. Itu tindak pidana itu. Oh. Pak, selain mensomasi pihak bank, Niki juga kan beberapa minggu lalu sudah melaporkan hakim ke KPK. Menurut Bapak sebagai praktisi hukum, gimana Ya melihat itu? menurut saya salah jalur ya. Bukan bukan koridornya KPK untuk mengurusin masalah ini, kecuali dia menduga dia ada terjadi suatu kasus penyuapan. Tetapi terlebih dahulu harus mempunyai bukti permulaan yang cukup. Jangan katanya, kan gitu. Kalau kalau misalkan seperti pernah ditanyakan ada rekaman dan segalanya kan, pertama-tama kan harus bisa mempertanggungjawabkan siapa yang merekam, kan gitu kan, dan apakah benar rekaman tersebut. Karena itu maksudnya Puslapor Bareskrim itu dia bisa menganalisa bahwa ini ternyata rekayasa dari AI misalkan, atau apa itu kan bisa terjadi semua kan. Jadi ya kalau yakin dengan pada rekaman itu benar ada bukti-bukti A, B, C, D, silakan proses. Tapi ya dengan konsekuensi kan, kalau ternyata itu adalah rekayasa dari AI atau gunting sulam dan sebagainya kan, akan ketahuan detik per detiknya itu ketahuan. Pak, Jadi ya siap-siap dia bisa dapat perkara baru gitu. berarti bisa bilang kalau Niki tidak punya bukti kuat untuk melaporkan hakim ke KPK, bisa jadi itu sebagai blunder ya, Mas? Iya, bukan blunder ya, dia bisa dituduh membuat laporan palsu kan. Dia kena lagi kan gitu. Seharusnya jangan lah kan gitu kan. Tapi ya jelas kan nggak mungkin Niki kan, pasti kan penasihat hukumnya yang lakukan kan, dia dalam posisi kan ditahan kan. Tapi akhirnya pihak KPK, Bang, Humasnya mengatakan sudah menerima pengaduan Niki sebagai Ini masyarakat yang KPK melaporkan tidak hakim. punya wewenang menolak pengaduan dari masyarakat. Jadi siapapun ngadu itu boleh, ya kan? Sudah menerima pasti mengatakan demikian kan. Tapi selanjutnya apakah diproses, apakah cukup unsur diproses, atau bisa masuk ke penyelidikan atau penyidikan, itu kan tergantung dari tim yang menganalisa. Seperti buktinya cukup atau tidak, dan sebagainya. Apa itu termasuk koridor wilayah hukumnya dia atau bukan, kan dan sebagainya. Kalau menurut saya dia laporkan begitu ya sebetulnya ya lapor aja ke Bawas kan, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung kan. Atau lapor pada KJ. Memanglah KJ Bawas itu terus terang melempem ya. Ya kan, lapor aja langsung ke Bareskrim kan. Jadi jangan a priori bahwa ya diproses polisi berarti polisi semua musuhin dia, enggak. Polisi proses kan case by case kan, bukan karena orang person kan gitu. Jadi ya kadang-kadang banyak orang begitu kan, wah ini kasus saya kan saya diproses sama polisi, wah malah lapor polisi kan akan mentah, ya beda lah. Ya laporan ya pasti harus diproses itu, tidak mungkin polisi menolak. Pak, satu pesan untuk Niki dan tim pengacara Niki. Bapak sebagai presiden gimana melihat kasus ini? Ya kalau menurut saya kasus ini ya dijalankan sebagaimana mestinya, tidak perlu emosi kan gitu kan. Ya kalau hakim dirasa tidak adil ya kan lapor langsung kan. Ya kan, dan tapi lagi sekali contoh lah ada mengatakan hakim membatasi jumlah orang dan sebagainya, menurut saya itu di luar wewenang. Karena dia sudah memutuskan bahwa perkara ini perkara terbuka kan gitu untuk umum. Jadi mau 1.000 orang nggak ada alasan dia mau kurangin. Karena nanti untuk menghalangin atau mengurangin pengunjung itu pula huru hara melakukan perusakan dan segala kan ada pamdalnya, ada polisi kan, kenapa harus ikut campur kan?